Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Pragi Fari Channel. Pada kesempatan kali ini saya akan membawakan berupa sambungan dari kisah pertama, di mana kisah ini adalah tinggal di rumah bekas kolonial Belanda. Ceritanya adalah awalnya kakek saya ini membeli sebuah rumah di perkampungan tengah kota di kota Semarang. Rumah ini biasanya disebut oleh warga kampung tersebut dengan sebutan rumah gedung telu atau rumah gedung tiga. Kenapa disebut seperti itu? Karena ada sebuah rumah berjajar tiga dengan gaya arsitektur yang sama, tetapi memiliki atap masing-masing dengan pembatas lengkong atau lorong kecil yang kosong dan tanpa bangunan. Ketiga rumah tersebut dimiliki oleh satu pemilik yang sah, yaitu orang Belanda pada zaman kolonial zaman dahulu. Singkat cerita, kakek saya ini membeli rumah tersebut, tetapi rumah yang nomor 2 atau rumah yang tengah. Oleh warga sekitar, rumah yang nomor 2 ini memang terkenal angker. Dan warga juga banyak yang heran, kenapa kakek saya ini berani membeli rumah yang bagian nomor 2. Pada satu sore ini datang seorang warga ini menemui kakek saya. Beliau ini bertanya, "Bapak berani sekali membeli rumah yang nomor 2. Padahal yang rumah nomor 2 itu angker loh, Pak. Saya salut dengan Bapak," kata warga tersebut. Kemudian kakek saya pun menjawab, "Ya Pak, mungkin Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan rumah ini sebagai rezeki untuk saya dan beserta keluarga." Sang kakek pun menjawab demikian. Kemudian selang 1 tahun baru kejadian mistis pun terjadi. Kejadian mistis ini mulai terjadi ketika saya sudah lahir. Saat itu kakek, ayah, ibu, dan paman juga saya yang masih digendong oleh ayah ini sedang berada di depan pintu. Kemudian kakek pun akan membuka pintu, dan ketika akan memasukkan kunci ke pintu tersebut, tiba-tiba listrik ini padam. Langsung gelap gulita. Padahal jika dilihat rumah yang lain ini tidak padam. Kemudian saat paman ini mengecek meteran yang ada di luar untuk dihidupkan, tiba-tiba listrik menyala kembali. Dan ketika ditinggal sebentar pun, listrik padam lagi. Sehingga kejadian ini seperti berulang kali, mungkin 3 kali ya. Nah, ini mengusik rasa
dari kakek. Kemudian kakek pun berkata dengan spontan, juga dengan nada marah, "Jangan usik keluarga dan cucuku," gertak kakek. Dan dengan serta-merta, seketika listrik pun kembali normal, menyala tanpa mati lagi. Ya, memang aneh dan konyol. Ya, kan seperti di dalam film-film. Ya, kejadian ini saya ketahui setelah kakek menceritakan kepada saya. Kemudian ada cerita atau kejadian yang lumayan membuat bingung ya. Jadi pada satu malam, kakek ini bangun di tengah malam. Kemudian untuk sekalian memutuskan sholat tahajud. Nah, kemudian di saat proses hendak berwudu, kemudian kakek ini melihat satu penampakan. "Astagfirullah, siapa kamu?" Alangkah terkejutnya kakek, karena di kamar mandi tersebut kakek ini melihat makhluk tinggi besar, hitam berbulu, bermata merah menyala dan bertaring atas juga bawahnya. Makhluk ini memiliki kuku-kuku yang sangat panjang. Makhluk ini pun menyeringai dan mentertawakan kakek. Dan entah bagaimana prosesnya, kakek saya ini terjatuh. Mungkin karena terkejut ya. Padahal kata kakek saya bahwa kakek saya ini tidak takut. Ya, segera kakek ini bangkit kembali dan melanjutkan wudhunya di keran di kamar mandi. Entah ide dari mana, ini bekas air wudhu yang tertampung di ember ini akan disiramkan ke makhluk tersebut. Lalu ketika makhluk tersebut ini akan disiram dengan air bekas wudhu, makhluk ini sudah hilang dan hanya terdengar suara tawanya saja. Kakek hanya bisa diam beristighfar dan membatin di dalam hati. Awas saja jika dia muncul lagi. Akan aku benar-benar siram dengan air wudhu ini, biar kembali sekalian menjadi api. Ya, kemudian ini kakek kembali atau fokus ke sholat tahajudnya ya. Dan setelah sholat tahajudnya ini memang alhamdulillah tidak terjadi kejadian yang aneh. Jadi ya karena memang setelah sholat tersebut batin dan pikiran kakek juga kembali tenang. Ya, sekian dahulu cerita untuk kali ini atau di part 2 ini. Nanti di part selanjutnya saya akan mencoba menceritakan proses atau kejadian yang ayah saya nyaris membuat ibu meninggal di rumah yang sama atau rumah peninggalan Belanda ini. Kemudian juga saya ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada kawan-kawan subscriber yang sudah sudi kiranya men-like, men-share atau bahkan berkomen, karena tanpa dukungan
kalian atau Anda semua, channel ini bukanlah apa-apa. Dan untuk kritik dan saran juga saya tunggu sekali, karena memang demi kemajuan channel ini juga. Mungkin saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi